akhirnya berhasil bikin bola-bola lumer buat pacar aku. Seneng banget. Ternyata cara bikinnya tuh gampang banget loh guys. Pertama kita tinggal masukin aja tepung terigu, tepung maizena, terus masukin telur, air, garam, lada sama kaldu bubuk. Next tinggal diaduk-aduk aja sampai rata. Abis itu, nah ini nih. Di sini aku pakai keju Proces Squid Melt. Keju cepet leleh yang lelehannya viral itu loh. Kejunya tinggal kita potong-potong dadu aja kayak gini. Terus masukin ke adonan basah yang udah kita buat tadi. Terus dibalut pakai tepung terigu. Oh udah kayak gini kita masukin lagi ke adonan basahnya. Abis itu balutan terakhir kita pakein tepung roti. Kalau udah semua ini tinggal kita goreng aja sampai golden brown. Dan tara, udah jadi deh. Yuk langsung aja kita cobain. Bah, kalian lihat deh. Kejunya tuh bener-bener meleleh sempurna guys. Yuk langsung aja kita kasih coba pacar aku. Gimana beb? Enak kan? Ini kejunya aku pakai Proces Squid Melt. Rasanya nggak kalah kan sama mozzarella. Aku mau coba juga ah. Beuh, lumer banget. Dan rasa kejunya asli sih. Super creamy dan enak banget. Bisa banget nih jadi pengganti mozzarella. Serius kalian harus cobain guys. Kalian bisa beli keju Proces ini di Alfamart dan Shopee atau Tokped official store Proces. Guys, tadinya aku kira ini tuh mie samyang rasa baru, tapi pas aku cek ternyata ini tuh snack kayak mie kremes gitu. Ini baru nggak sih guys? Tuh beneran dari samyang. Sejak kapan ya samyang keluarin ginian? BTW ini harganya cuma 9 ribuan doang guys. Yuk langsung aja kita cobain. Kira-kira sepedes apa ya? Pertama ini kita kremes dulu. Nah kalau udah langsung aja kita buka dan di dalamnya tuh bakal ada bumbunya kayak gini guys. Langsung aja kita tuang. Pas aku lihat warna bumbunya sih oranye banget ya. Terus tinggal dikocok aja sampai rata. Dan pas dibuka ini warnanya pucet banget sih guys. Bumbunya tuh kayak kurang gitu. Dan pas aku coba juga rasanya kurang gurih gitu, sedikit asin sama manis doang, gak ada rasa pedas sama sekali juga. Lumayan bingung sih awalnya, rasanya tuh kayak kurang samyang aja gitu. Tapi setelah beberapa lama, gak tau kenapa tiba-tiba ada rasa pedesnya gitu guys. Lidahnya tuh jadi berasa panas banget. Jujur bingung sih, padahal kalau makan mie nya tuh gak ada rasa pedesnya sama sekali guys. Cuma pas akhir-akhir malah berasa panas gitu di lidah. Kok bisa ya? Guys, tadi pas aku ke minimarket, aku tuh nggak sengaja ketemu ini. Ada ghost pepper cheese ring guys. Kalian tahu kan ghost pepper yang dulu minyak sempat viral itu loh, yang super pedes banget. Ternyata sekarang ada cheese ringnya dong. Ya ampun, penasaran banget. Kira-kira pedes gak ya guys? Kalau yang lama ini potatonya kan nggak gitu pedes ya. Nah, kalau yang ini kira-kira pedes gak ya? Daripada penasaran, yuk langsung aja kita coba. Packagingnya seperti biasa warna hitam. Dan pas aku buka, kaget sih ternyata isi itu bener-bener warna hitam guys. Aku mikirnya kan cheese ring ada kuning-kuningnya gitu ya. Tapi ini bener-bener hitam pekat banget sih. Langsung aja kita coba. Jujur ini awalnya pedesnya tuh nggak gitu berasa, padahal aku tuh nggak gitu bisa makan pedes guys. Kalau kejunya sih lumayan berasa banget ya. Terus aku coba makan lagi beberapa, dan ternyata lama-lama ini pedes sih guys. Gila sih, ini tuh makin lama makin pedes guys. Apalagi nih kalau stop makan mulut tuh jadi pedes banget, perut juga lumayan panas. Tapi ini nagih sih guys, kayak keju itu berasa banget, enak deh. Duh guys, siang-siang gini pengen crab roast deh. Kira-kira di mana ya yang jual? Oh iya, daripada ribet mending kita bikin aja. Bikinnya kan gampang, yuk langsung aja kita buat. Pertama tinggal masukin tepung, terus gula halus sama susu bubuk. Nah, biar gampang ini aku pakai coklatos matcha, soalnya matchanya tuh berasa banget. BTW aku pakai 2 bungkus ya, habis itu tinggal diratain deh. Terus kalau udah rata tinggal masukin telur sama terakhir susu full cream. Udah deh, tinggal diaduk-aduk lagi sampai rata. Kalau udah kayak gini tinggal kita masak di atas teflon, nanti lengket. Bikinnya tipis-tipis aja ya guys. Nah, kalau bagian atasnya udah nggak basah, langsung aja kita balik. Kalau udah tinggal diangkat deh, terus diulang terus sampai adonannya habis. Habis itu crepesnya dilipat kayak gini satu persatu. Next buat toppingnya aku mau pakai wafer stick dari coklatos. Ini aku rendam bentar pakai susu biar lembut. Habis itu tinggal digulung deh. Nah, udah jadi deh, gampang banget kan? Oh iya, aku mau bikin topping coklatnya juga. Ini aku pakai coklatos yang rasa coklat. Tinggal tambahin air panas sedikit, aduk-aduk, terus udah deh. Tinggal kita balurin aja di atas crepe rollnya. Aku udah nggak sabar, langsung aja kita coba. Beuh, asli ini enak banget. Coklatos Mamma Mia Lezatos. Aku kasih rating 9/10 sih ini. Macanya berasa, coklatnya juga nggak bikin enak. Guys, kemarin Valentine dapat apa nih? Kalau aku dikasih ini, nama coklat. Aku nggak tahu sih ini cara bacanya Royce atau Royce atau apa. Tapi jujur udah penasaran banget. Soalnya seingat aku ini dulu sempat viral gak sih? Kalau nggak salah ini katanya dulu coklat sultan ya guys. Penasaran banget sih seenak apa, yuk langsung kita coba. Di dalamnya tuh udah dapet sendoknya gitu. Dan pas aku buka, gila sih, emang kelihatannya enak banget. Langsung aja kita tusuk. Dan ini dia guys, gemes sih kotak-kotak gitu. Dan gila guys, sumpah ini beneran enak banget sih. Teksturnya tuh lembut dan coklatnya tuh malah di mulut gitu loh guys. Gak heran sih ini bisa viral. Ini sekejap aja gak berasa udah tinggal segini guys. Fix, kalian wajib coba. Guys, penasaran banget. Katanya di pinggir pantai ini ada es krim asap. Kira-kira kayak gimana ya? Yuk langsung aja kita cobain. Kali ini aku cobain yang Hokkaido milk pudding. Jujur pertama kali lihat ini gemes banget sih. Ada asap-asapnya gitu, tapi ternyata ini di bagian bawahnya doang. Kayaknya buat hiasan doang deh. Ya udahlah ya, nggak apa-apa. Yang penting ini rasanya enak guys. Nah, udah habis deh, tapi masih lapar. Kira-kira makan apa lagi ya? Oh iya, kita ke minimarket aja yuk. BTW mendung-mendung gini kayak pulang aku mau masak mie instan aja deh. Tapi zaman sekarang udah nggak bisa lagi nih makan mie instan tanpa bakso viral ini. Dimana ada mie instan, di situ ada Kenzer Singles bakso. Mereka ada 2 varian, yaitu original
original sama keju. Yuk langsung aja kita borong sebelum kehabisan. Nah ini udah habis semua, langsung aja kita bayar. Kata mbaknya dari kemarin ini laku banget guys. Untung aja aku kebagian. Nah nyampe rumah langsung aja kita masak mie. BTW sebenarnya bakso ini tuh udah bisa dimakan langsung. Rasanya juga extra meaty banget. Cuma kali ini aku pengen banget nyoba masak baksonya bareng mie instan. Dan pas aku coba, gila kaget banget. Ternyata setelah direbus bareng mie instan, baksonya tuh jadi jauh lebih enak. Gila sih, baru kali ini nemuin bakso yang kayak gini. Garing di luar dan juicy di dalam. Sumpah kalian wajib cobain sih. Ini beneran cara ngebakso paling enak dan paling update. Guys, ayo kita cari yang baru-baru lagi. Kira-kira kali ini apa yang baru ya? Dan parah, itu dia guys. Yes, kalian tau gak sih, ternyata sekarang kopi kenangan tuh punya kemasan botolnya gitu guys. Harganya tuh cuma 9 ribuan doang dan bisa dibeli di minimarket. Jujur aku tuh sering banget ke kopi kenangan dan beneran emang minumannya tuh enak. Jadi aku bener-bener penasaran banget sih, kira-kira yang kemasan botol ini enak gak ya? BTW mereka ada 3 varian, cus langsung aja kita coba semuanya. Pertama kita coba yang hitam ini, black aren. Dan pas aku coba, gila sih, kok buat aku sih ini kemanisan banget ya guys. Rasanya tuh beneran gula aren banget, terus ada kopinya dikit. Next itu coba yang ini warnanya gemes banget sih. Kita coba yang pink, yang avocado. Awalnya aku kira warnanya tuh bakal warna hijau, tapi ternyata ini tuh kayak ada kopinya juga deh. Menurut aku ini nggak ada rasa alpukatnya, cuma kayak ada wangi alpukat dikit banget. Terakhir ini yang warna ungu yang mantan Cino, masih lumayan kemanisan, tapi menurut aku ini paling enak. Cappuccino-nya tuh enak dan wangi. Gimana kalau kalian udah pada cobain belum guys? Kak, coba Sokocha punya Kak Miao Au. Yang ini bukan sih? Yuk kita datengin. Dilihat-lihat menunya temanya game semua nih guys. Tempatnya nuansa Jepang-Jepangan gitu. Tapi ya yang bikin penasaran, ini tuh harganya kira-kira berapa sih guys? Soalnya kalau mahal aku rencananya mau bobol nih. Gimana ya bobolnya ya? Gak jadi guys, ada CCTV, kita minum aja yuk. Ini aku ada pesan yang edamame sama yang red potion. Kalau kata Tobi ini tuh dari game gitu. Yuk coba yuk. Yang ini rasanya asam manis dan ada popping boba di bawahnya. Awalnya aku bingung ini dari kacang edamame, tapi rasanya mirip susu kacang gitu. Next kita bedah makanan siapa lagi guys? Duh gawat, berhasil gak ya? Ini semua gara-gara teman aku baru info mau bukber bareng ke rumahku tadi siang. Mepet banget kan? Akhirnya aku mikir bikin es kepal Milo buat takjil kayaknya enak deh. Cuma karena aku nggak punya alat es serut batunya, langsunglah aku pesen online. Untungnya datang secepat kilat dong. Ih seru juga ya bikin pakai alat ini. Aku udah siapin Milo sama toppingnya, tinggal dibikin sesuai kemauan deh. Bentar, icip dulu sebelum dikasih ke temanku. Yuk coba yuk. Seger dan manis banget. Semoga temanku suka ya. Oh iya, tadi aku pesennya lo Tokopedia dan dikirimnya pakai GoSend. Lumayan loh, kirim pakai GoSend instan dapat diskon 20.000. Pakai kode promo GoSend hemat. Datangnya cepat, hemat lagi. Cek link ini buat dapetin promo ongkirnya. Cobain Kumau yang punya Kak Asya sama Kak Jerome dong. Yang ini bukan sih? Yuk kita datengin. Beruntung banget aku datang dapat nomor 10, jadi nunggunya nggak terlalu lama. Gini nih tempat makannya, open kitchen gitu, jadi bisa ngintip makanan pas disiapin. Gak kebayang sih kalau rame banget gimana. Ini aja aku datang pas baru buka, udah sesibuk ini. Aku pesen yang malamen sama yang pastinya menu utama mereka, Jino Ramen. Gak pakai lama, yuk coba yuk. Aku pesen Jino Ramen yang spicy. Menurut aku rasanya asin, gurih, dan aku suka banget sama topping ayam chashu sama telurnya. Kalau dibandingin sama yang malamen, aku sih lebih suka yang Jino Ramen. Kalau buat kakiage-nya ini enak banget. Kalian wajib nambah ini juga sih. Next, kita bedah makanan siapa lagi nih? Rupanya makan mewah di sini nggak harus bayar sampai sejuta loh. Hari ini aku nyamperin salah satu restoran mewah yang ada di puncak. Kebetulan pas aku datang lagi ada chef dari Italia yang bakal masakin masakan hari ini. Akhirnya aku putusin buat ambil set itameshi ini. Buat starternya kalian bisa pilih deep fried egg atau pumpkin soup. Tapi kalau aku lebih suka sama deep fried egg-nya, enak banget. Nah kalau buat main course-nya kalian bisa pilih antara beef chick, barramundi, atau baby chicken. Ini tempat ladanya dilihat-lihat setinggi harapan orang tua ya guys ya. Setelah dapat main course, kalian juga bakal dapat dessertnya, namanya matcha miso. Buat satu set itameshi ini aku bayar 450.000. Gimana menurut kalian? Ini lokasinya ada di Gyu Steakhouse yang ada di Botanica Sanctuary. Rela bayar sejutaan demi makan sumsum tulang. Kali ini aku mau cobain salah satu restoran LG hits di Jakarta. Dengar-dengar mereka terkenal karena sumsum tulangnya yang tadi. Nah kira-kira ini menunya. Jujur aku nggak gitu paham, jadi beberapa aku harus tanyain dulu ke waitressnya. Ini makanan sama minuman yang kita pesen. Ada pizza, pasta, steak, dan yang pastinya sumsum tulangnya ini. Yuk coba yuk. Ini rasanya bateri banget tapi nggak segurih yang aku bayangin. Dan lama-lama lumayan bikin enak sih. Lebih enak kalau sharing aja deh. Oh iya, cheesecake di sini tuh enak banget. Kita habis sejutaan buat makan berempat di sini. Gimana? Kalian tertarik buat coba gak?
pernah ditolak masuk ke cafe hits yang ada di Bandung yang satu ini. Hah, kok bisa? Iya, karena aku datangnya pas juga ada salah satu istri gubernur yang lagi datang ke sini. Akhirnya besokannya aku coba datang lagi dan untungnya dapet guys. Wajib datang lebih pagian biar nggak keramaian. Apalagi kalau kalian emang mau foto di spot-spotnya. Oh iya, ada beberapa area yang berpasir, jadi pastiin pakai alas kaki yang cocok. Tempatnya bagus, tapi rasa makanannya kayak gimana ya? Ini aku ada beli minuman sama makanannya. Yuk, coba yuk. Ini aku ada pesen spaghetti bolognese. Untuk rasanya sih oke. Buat harga dan porsinya juga pas. Aku pesen minuman coklat gitu, tapi agak thick dan agak berat. Gimana warga Bandung, udah pernah kesini belum? Sebenarnya aku tuh jarang banget nemuin cafe yang makanannya tuh enak. Soalnya beberapa cafe yang aku tahu lebih mentingin spot-spot cantiknya buat foto-foto. Tapi aku lagi nggak ngomongin cafe yang ini kok. Yang ini mah udah jadi langganan aku. Iya, masih inget gak video yang aku numpang kerja di sini? Tapi ini di cabang yang Tangerangnya. Yang ini tuh konsepnya lebih homey gitu. Ada indoor sama outdoornya. Cuman kalau outdoor tuh pas sore aja. Siangnya tuh agak panas di sini. Kali ini aku mau pesen makanan, tapi bukan yang biasa aku pesen. Kebetulan ada menu baru. Ya udah, aku coba pesen aja. Semoga yang ini tetap enak. Yuk, coba yuk. Ini ada bakmi keju pedes gitu dan pakai daging di atasnya. Rasanya enak, porsinya banyak dan kuahnya tuh creamy banget. Terus cowokku ada pesen tropical chick burger. Ini tuh burger isiannya nanas sama daging ayam. Kita juga ada pesen buat sharing. Aku pesen nacho fries. Ini enak banget dan porsinya lumayan buat dimakan rame-rame. Jujur, Kopi Tagram ini salah satu cafe yang gak cuman kopinya aja enak, tapi makanannya juga enak. Oh iya, yang hari ini aku datengin itu Kopi Tagram yang ada di Gading Serpong ya. Hai guys, aku mau share ke kalian menu buka puasa makin seru bareng sari kue dorayaki coklat ala Jepang. Di sini aku mau kreasin sari kue dorayaki Jepang yang aku isi dengan kurma. Dijamin simple banget dan bisa diikutin di rumah. Oh iya guys, sari kue dorayaki ala Jepang ini kesukaannya Kak Jerome loh. Soalnya sari kue dorayaki coklat ini dibuat pakai resep asli Jepang, jadi mirip banget rasanya sama yang di Jepang. Rasanya enak dan lembut, isian coklatnya juga banyak banget, cuma 5.000 aja guys. Nah, karena udah ada isian coklatnya, aku tinggal bikin frostingnya aja deh, pakai campuran whipped cream sama susu vanilla. Di atas ya tinggal dikasih sama topping kurmanya. Mereka lagi ada challenge steam break seru di Instagram Sari Roti Rotinya Indonesia. Ada hadiah puluhan juta rupiah dan kalian berkesempatan untuk virtual buka puasa bareng Kak Jerome. Ini kreasi break seru sari kue versi aku. Dorakinya lembut banget, apalagi ada kurmanya yang kasih rasa manis-manis segar. Yuk buruan ikutan. Break puasa dulu, enjoy kue seru.